Om Swastiastu. Salam kerukunan. Puja dan syukur saya panjatkan kehadirat Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya saya bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti pidato ini dalam rangka membangun kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Medan, sehingga kita bisa mempererat tali persaudaraan di antara kita, sehingga kita bisa menjadi negara yang aman, damai, dan rukun, saling menghargai satu sama lain. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum pidato saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dandras, asal instansi PHDI Medan. Bapak Ibu beserta teman-temanku yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan tentang peran pemuda dalam kerukunan umat beragama. Apa sih pemuda? Dan siapa pemuda? Pemuda adalah generasi penerus bangsa, yang mana peran pemuda sangatlah penting untuk memajukan bangsa dan negara, sehingga negara kita akan menjadi lebih harmonis dan lebih damai untuk masa depan yang akan mendatang. Nah, di dalam diri setiap pemuda harus kita tanam sebuah jiwa yang sangat penting. Apa sih? Yaitu jiwa kepemimpinan, di mana jiwa kepemimpinan sangat penting untuk diterapkan dalam setiap pemuda di warga negara Indonesia. Karena zaman ini adalah zaman era milenial, yaitu di mana teknologi dan sosial media menjadi hal yang nomor satu sekarang ini sebagai menyebarkan berita informasi. Maka kita harus bijak dalam memilih segala informasi, segala paham, ideologi, dan berbagai hal lain yang bisa merusak moral dan persatuan bangsa. Maka kita jangan mudah termakan oleh berita hoax dan berita-berita yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan dari masyarakat Indonesia. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus siap melawan tantangan dan menjawab segala tantangan-tantangan yang ada. Kita harus terus maju dan terus kuat, jangan mudah diprovokatorkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Dalam proses membangun kerukunan antara umat beragama di Indonesia ini, peran pemuda sangatlah penting. Mengapa saya katakan penting? Karena pemuda adalah kekuatan moral dan agen perubahan bangsa untuk kedepannya. Karena pemuda adalah benih-benih negara yang akan memimpin negara suatu hari nanti. Nah, dalam kerukunan umat beragama, kita diwajibkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan peduli satu sama lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan golongan apapun dan lain-lain. Rukun itu indah kok. Rukun itu tak ada ruginya. Rukun itu amat bahagia. Jika kita rukun, pasti kita sadar bahwa negara kita ini adalah milik kita bersama dan tanggung jawab kita bersama. Maka tak ada yang perlu dipermasalahkan di negara ini. Nah, jika kita ingin membangun negara yang harmonis ini, maka kita harus memegang kepada 4 pilar. Apa aja 4 pilar itu? Ada Pancasila, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Selama kita masih berpegang pada 4 pilar ini, maka negara kita yang indah ini akan bersatu,
akan menjadi negara yang rukun dalam beragama, dan kedamaian akan selalu ada di dalam negara kita. Nah, kita sebagai umat beragama, walaupun kita berbeda keyakinan di Indonesia ini, bukan berarti ini menjadi satu wadah untuk kita untuk perbedaan pendapat atau menjadi sarana persaingan karena merasa agama saya yang paling hebat, agama dia yang paling hebat, dan merasa kita udah egois gitu. Jadi agama lain itu adalah yang buruk, agama kita yang terbaik. Bukan begitu, itu sangat salah. Yang benar adalah walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dalam hal apa? Justru kita bangga dengan banyaknya perbedaan ini. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan kaya akan keberagaman budaya-budayanya. Nah, jadi kalian tahu nggak sih yang namanya TST? Ya, teh, susu, telur. Teh, susu, telur melambangkan sebuah kerukunan yang amat bahagia. Mengapa saya katakan gitu? Teh, susu, dan telur berasal dari berbagai item yang berbeda. Tetapi mereka bisa menjadi satu dan menjadi sesuatu yang baru dan yang pasti lebih nikmat. Jika kita seperti itu, yaitu semua agama kita menjadi satu, maka kita akan seperti TST. Kita akan membangun sesuatu yang baru yang menjadi lebih nikmat dan yang menjadi lebih bersatu. Maka kita akan menciptakan sebuah kedamaian dan banyak kebahagiaan di antara kita. Nah, kerukunan itu, apa sih arti kerukunan? Kerukunan adalah jiwa dari kesatuan dan persatuan, di mana jika kita ingin persatuan dan kesatuan, jika tanpa ada kerukunan, maka itu tak akan terwujudkan. Nah, jadi dalam kitab Weda, yaitu Atharva Veda bab 3 sloka 30 ayat 4 dikatakan, Yena dewa naviyoti cha vinvisarnamitaha tatswarana gyuttum samat sama purunebhyaham. Aku telah menciptakan kamu sama seperti diriku. Maka bersatulah kamu seperti menyatunya para dewata. Maka kita harus bisa bersatu seperti para dewata. Tak ada yang membedakan di antara kita. Nah, jadi mulai dari sini, marilah kita, pemuda-pemudi Indonesia, kita harus terus maju untuk kedepannya. Perbedaan agama, kasta, ras, golongan itu bukanlah menjadi sebuah pemisah di antara kita, melainkan itu harus jadi pemersatu di antara kita. Mengapa saya katakan begitu? Karena setiap agama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang sempurna di dunia ini selain Tuhan. Di dalam agama ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, marilah kita bersama-sama melengkapi itu. Jika ada yang kekurangan dari agama kita ini, maka kita harus mencari kebenaran dari agama lain. Begitu pula sebaliknya. Marilah kita seperti matahari yang selalu menebarkan rasa cinta kasih terhadap seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain dan tanpa membeda-bedakan ras, golongan, etnis, dan masih banyak lagi. Duduk bersantai, makan buah delima, jangan lupa mengajak Rara. Mari kita rukun bersama demi negara yang sejahtera. Akidah terjamin, kerukunan terjalin. Demikian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Jika ada pernyataan saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan para masyanti. Om Shanti 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 Om. Salam rukun.